Oke, langsung ke langkah kedua ya. Jadi sama dengan metode sebelumnya, metode langsung bahwa nanti sumber tenaga dan pemeliharaan harus nilainya 0. Karena semuanya dilimpahkan ke Departemen Produksi Pengasahan dan Perakitan. Nah, di sini kenapa kok di bagian sumber tenaga pemeliharaan ini dihitung? Karena tadi untuk sumber tenaga memberikan, ingat nih tadi kan metodenya berurutan, jadi sumber tenaga memberikan ke pemeliharaan, pengasahan dan perakitan, kemudian pemeliharaan memberikan ke pengasahan dan perakitan. Jadi 50 ini didapatkan dari rasionya 0,20 dikalikan 250.000 US dollar. Karena ini adalah acuannya. Jadi biaya yang di Departemen Pendukung diberikan ke pemeliharaan, pengasahan dan perakitan. Untuk 150.000 US dollar di pengasahan caranya sama. Rasio alokasinya dikalikan dengan 250.000 US dollar, kemudian yang ini sama, 50.000. Ini adalah dari 0,20 dikalikan dengan sumber tenaganya 250.000 US dollar. Oke. Kemudian untuk pemeliharaan ini nanti caranya juga sama ya. Rasionya dikalikan dengan biaya dari pemeliharaan ini 210.000 US dollar. Oke, langsung ke metode timbal balik. Metode alokasi timbal balik mengakui semua interaksi antar departemen pendukung. Dalam metode timbal balik, pemakaian suatu departemen pendukung oleh departemen menentukan biaya total tiap departemen pendukung yang biaya totalnya mencerminkan interaksi antara departemen pendukung. Oke, langsung saja ke bagian case-nya. Biaya total didapatkan dari biaya langsung ditambah biaya yang dialokasikan. Oke, rasio alokasi yang dibutuhkan untuk persamaan simultan diinterpretasikan sebagai berikut. Departemen Pemeliharaan menerima 20% dari output Departemen Sumber Tenaga. Departemen Sumber Tenaga menerima 10% dari output Departemen Pemeliharaan. Sekarang P adalah biaya total Departemen Sumber Tenaga dan M adalah biaya total Departemen Pemeliharaan. Oke, P adalah total dari biaya langsung ditambah bagian pemeliharaan. Ingat ini tadi adalah biaya langsung dari apa P? P miliki Departemen Sumber Tenaga. Oke ya, 250, kemudian biaya langsungnya 160.000. Kemudian untuk 0,1 M atau 0,2 P ini didapatkan dari ini 0,1, 0,2. Nah, 0,1 ini dari 1000 dibagi dengan total keseluruhan ini. Sedangkan 0,2 ini didapatkan dari 200.000 dibagi dengan total keseluruhan ini. Nah, caranya sama ya, berarti 600 didapatkan dari 0,6 ini didapatkan dari 600 dibagi keseluruhan. Caranya sama. Nah, jadi 0,1 M, 0,2 P. M ini adalah persamaan dari biaya pemeliharaan. Oke. Bagian listrik berarti 0,2 P. Langsung ke ininya. Oke. Jadi nilai dari ini disubstitusikan. Jadi 71 dimasukkan ke 72. Nah, ini. Tadi kan substitusi yang ini. Tinggal dimasukkan saja perhitungannya. M tadi rumusnya 160.000 US dollar ditambah dengan 0,2 P. Nah, P-nya tadi berapa? Nah, P-nya dimasukkan. P-nya nilainya adalah ini. Sehingga perhitungan matematikanya didapatkan M-nya 214.286. M sudah ketemu berarti kita harus memasukkan nilai P-nya, mencari nilai P-nya. 250.000 US dollar ditambah 0,1 M. M-nya adalah 214 sehingga P-nya ditemukan 271.429 US dollar. Langsung dimasukkan ke bagian
departemen pendukung untuk sumber tenaga, dan untuk pemeliharaan. Ingat, untuk sumber tenaga dan pemeliharaan harus nilainya 0. Nah, untuk 54286 ini caranya yaitu rasionya yaitu 0,2 dikalikan dengan 271429. Kemudian 162857 didapatkan dari rasionya yaitu 0,6 dikalikan dengan 271429. Jadi nanti caranya untuk mencari masing-masing ini departemen pendukung dan departemen produksi yaitu rasionya dikalikan dengan sumber tenaga maupun dari pemeliharaan yang di dalam kurung ini. Yang di bawah ini sudah ada caranya ya. Nah, silakan dibuka di bukunya, dipelajari lagi. Oke. Kemudian ini adalah perbandingan ke departemen produksi. Oke, langsung saja ke lampiran alokasi biaya patungan ya. Jadi ini halamannya ada yang ke skip. Nah, ada yang nggak ada halamannya. Jadi langsung saja ke bagian ini. Ini adalah akuntansi untuk biaya produk patungan. Jadi untuk produk patungan itu nanti kita prosesnya yaitu mulai dari metode unit fisiknya. Oke. Di sini adalah jadi case untuk yang halaman 388 ini itu perusahaan penggergajian kayu memproses kayu menjadi 4 kelas dengan luar total 3 juta. Jadi kayu pertama dan kedua, umum nomor 1, umum nomor 2, dan umum nomor 3. Kemudian persentase unitnya dari masing-masing jenis kayu ini 0,15 didapatkan dari 450.000 dibagi total keseluruhan yaitu 3 juta. 0,4 didapatkan dari 1.200.000 dibagi dengan 3 juta. Kemudian 0,2 didapatkan dari 600.000 dibagi 3 juta. 0,25 didapatkan dari 750.000 dibagi 3 juta. Kemudian untuk alokasi biaya patungan ini didapatkan dari unit dikalikan persentase unitnya. Sudah ketemu ya insya Allah. Nah, kemudian ke metode nilai penjualan saat pemisahan. Oke. Ini tadi adalah jumlah unitnya dari pemesanan penggergajian kayu. Harga saat pemisahan ditentukan 300.000 US dollar, 200.000 US dollar, 121 US dollar, dan yang terakhir 70.000 US dollar. Kemudian nilai penjualan saat pemisahan. Oke, untuk nilai jual saat pemisahan ini didapatkan dari unit dikalikan harga saat pemisahan. Kemudian untuk persentase ini didapatkan dari untuk persentase dari masing-masing jenis kayu ini mulai dari 0,2699 sampai 0,1050 ini dari nilai penjualan saat pemisahan dari jenis masing-masing kayu dibagi dengan total keseluruhannya. Contohnya kayu pertama dan kedua didapatkan persentasenya kan 0,2699. Didapatkan dari 135.000 US dollar dibagi dengan 500.100 US dollar. Untuk nomor 3, 0,1050% dari 52.500 dibagi 500 100 US dollar. Kemudian untuk alokasi biaya patungannya itu dari mana? Dari nilai penjualan saat pemisahan dikalikan persentasenya sehingga didapatkan 50.201 US dollar untuk pertama dan kedua. Dari 135.000 US dollar dikalikan 0,2699. Kemudian metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Oke.
Pertama, tentukan nilai penjualan hipotesis untuk setiap produk bersama dengan pengurangan semua biaya pemrosesan yang bisa dipisahkan. Kemudian, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan bisa digunakan untuk memproratakan biaya patungan berdasarkan bagian dari setiap produk atas nilai penjualan hipotesis. Misalkan perusahaan memproduksi produk alfa dan beta dengan proses patungan, biaya satu putarannya yaitu 5.750.000 US dollar menghasilkan 1.000 galon alfa, 3.000 galon beta. Kemudian kedua produk ini tidak bisa dijual saat pemisahan, tetapi harus diproses lebih lanjut sehingga biaya pemisahan adalah 1 US dollar per galon alfa, 2 US dollar per galon beta. Harga pasar alfa 5 US dollar, betanya 4 US dollar. Nah, harga pasarnya yaitu 5 untuk alfa, beta 4. Biaya pemrosesan lebih lanjutnya 1 untuk alfa, 2 untuk beta. Harga pasar hipotesisnya berarti pengurangan dari harga pasar dikurangi biaya pemrosesan lebih lanjut. 5 kurangi 1, 4, 4 kurangi 2, 2. Jumlah unitnya nih 1.000 dan 3.000. Tinggal dikalikan. Udah ya. Kemudian untuk alokasi biayanya ini adalah 4.000 dibagi 10.000 yaitu 0,4 atau 40% dikalikan dengan biaya patungannya yaitu oke. Jadi ini adalah pembagiannya ya, 4.000 dibagi 10.000 sampai dengan 0,4 atau 40% dikalikan dengan biaya satu putarannya yaitu 5.750 didapatkan 2.300 US dollar untuk alfa, betanya berarti 60% dikalikan dengan 5.750 didapatkan 3.450. Nah, sudah ketemu. Oke, sekian untuk sekian untuk materinya. Next ke soal kaji ulang. Oke. Soal kaji ulangnya di sini yaitu Antios mengajukan penawaran dengan dasar biaya penuh plus kenaikan 20%. Baru-baru ini Antios menurunkan kenaikannya 25% menjadi 20%. Oke, berikut adalah biaya yang dianggarkan dan di tingkat aktivitas normal tiap departemen. Bisa dilihat ya. Biaya langsung departemen A dialokasikan berdasarkan jumlah karyawan A, jumlah karyawan, B, jumlah pemeliharaan, C, jam mesin. Nah, kemudian D adalah jam tenaga kerja. Perusahaan ini sedang menyiapkan penawaran untuk sebuah pekerjaan K yang membutuhkan 3 jam mesin, silakan digarisbawahi. Diproduksi dalam departemen C, berarti kita fokusnya ke departemen C saja. Dan tidak memerlukan waktu di departemen D. Biaya utamanya sebesar 67 US dollar dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Yang diminta ini, pertama mencari menggunakan metode langsung ya. Nah, metode langsung berarti kita langsung saja memasukkan departemen A dan departemen B. Jadi di sini nanti kita harus mengosongkan departemen A, departemen B dan diberikan ke departemen produksi. Untuk C didapatkan 50.000 dari mana? Nah, 50.000 didapatkan dari 30 dibagi dengan total dari departemen CD yaitu 60. Selanjutnya, kemudian dikalikan dengan departemen A 100.000. Di sini sudah ada ya sebenarnya. Nah, kemudian untuk yang ini departemen B 160.000 dari mana? 6.400 dibagi 8.000 dikalikan 200 ini. 6.400 ditambah 1.600 dikalikan 200. Oke, selanjutnya yaitu untuk 40 itu caranya sama yaitu 1.600. Nah, yang ini ya dibagi 8.000 total dari C dan D ini dikalikan dengan 200. Oke. Kemudian kita mau mencari penawarannya sekarang.
Biaya utamanya tadi ya, Departemen C tarif overhead. Kita mau mencari tarif overhead dulu, yaitu 3.100 dibagi 10.000. Ingat ini